Pak Bupati, Ya, belakangan ini ada semacam protes ya dari pihak DPR tentang kinerja Pemda, termasuk Sekda. Gimana nih? Mungkin Bapak udah membaca juga itu kan suratnya. terima kasih Pak Saptarius. Ini juga Pak Saiful Hussein ada mendamping. Saya juga didamping oleh ini ke Kominfo, dua Humas, masuk juga Mbak Hukum. Kenapa ini mungkin kita lakukan mungkin sedikit ya penyampaian secara di media ya. Ini benar bahwa surat DPRD ini tertanggal 30 April sudah sampai di sekretariat. Saya lihat agendanya tanggal 5 bulan 3, tanggal 3 bulan 5. 35 sore jam 4 masuk ke sekretariat Kabupaten Sijunjung yang isinya benar yang disampaikan bahwa pernyataan sikap DPRD terhadap sebetulnya ini kepada pemerintah daerah. Nah, memang di dalamnya ini yang penekannya kepada Saudara Zepnihan APMSI selaku sekretaris daerah. Ini intinya di sini. Saya selaku bupati, ini saya berharap sebetulnya surat ini tidak muncul ke permukaan, karena sebetulnya ada pola mediasi yang harus kita lakukan. Kalau andai kata ada yang tidak mungkin cocok atau belum sepakat antara DPRD dengan eksekutif, kan kita mesti punya langkah-langkah yang kondusif yang lain tanpa melalui formalitas. Sebetulnya masalah surat ini sebetulnya sebelumnya saya sudah didatangi oleh pimpinan, ketua dan 2 orang wakil ke rumah pada tanggal lupa saya, tanggal 30 tanggal berapa, datang ke rumah malam. Saya sudah jelaskan khusus menyangkut masalah COVID. Sekarang kan COVID ini sudah merupakan bencana nasional, malah dunia, dan tentu Sijunjung masuk di situ. Dan ini malah mulai Sijunjung juga secara keseluruhan bersama kabupaten kota lain ditetap menjadi PSBB. Ini kan anggota Prokopinda pun DPRD kan kami sudah rapat, jadi sudah sama-sama semuanya, tidak ada sebetulnya yang tertinggal. Namun di dalam penanganan COVID khususnya untuk anggaran ini kan ada perintah dari kementerian bahwa APBD itu perlu direfocusing. Jadi artinya anggaran yang ada di APBD 2020 itu sebagian itu malah ada yang dipotong sampai 50% dari beberapa pembelanjaan kita. Jadi ada mungkin untuk belanja perjalanan dinas, ada juga malah DAK pun ditutup. Ini perintah menteri semuanya. Jadi ini harus kita refocusing. Jadi artinya kita cek kembali, dan ini sesuai dengan perintah menteri harus anggarannya dikurangi dan ditumpuk dalam satu rekening yang namanya rekening COVID. Nah, itu di bawah kendalinya Badan Keuangan Daerah. Nah itu mestinya seperti itu. Ini sudah kita lakukan, tapi belum final. Kenapa belum final? Karena memang proses untuk penetapan perubahan-perubahan penggeseran itu ada beberapa kali perubahan dari menteri terkait, baik dari Menteri Keuangan, dari Menteri Desa, dari Menteri Mensos. Itu selalu ada perubahan-perubahan, jadi belum final. Sehingga yang kita lakukan baru beberapa titik saja dari apa ini, dan itu belum kita finalkan. Karena apa? Karena tugas refocusing itu adalah tugas TAPD, jadi tim anggaran Pemda. Nah, tim anggaran Pemda itu ketuanya Sekda, dan itu yang melakukan di bawah kendalinya tentu Badan Keuangan dan Aset Daerah bersama dengan OPD lain. Jadi itulah yang melakukan penggeseran-penggeseran, pemotong-pemotongan APBD yang sudah ditetapkan bersama DPRD. Ini harus dihitung kembali, dan anggaran sesuai dengan
patok-patok yang ditetapkan oleh menteri ini kita tumpuk dalam suatu rekening. Ini baru dalam bentuk catatan. Karena uangnya belum ada juga ini. Ini baru APBD ini kan baru kerangka rencana penerimaan dan rencana biaya 1 tahun. Berarti boleh dikatakan perencanaan. Baru rencana baru. Jadi di sini kan anggota DPRD merasa tidak dilibatkan dalam refocusing anggaran ini, Pak. Gimana itu? Jadi bukan tidak dikasih tahu. Sebetulnya Pak Ketua pun selaku ketua kan setiap rapat kan hadir rapat. Cuman dalam proses refocusing itu memang kewenangannya di TAPD. Tidak dalam proses penyusunan anggaran. Dan ini lembaganya beda. Eksekutif itu adalah nanti sekda komandonya. Kemudian OPD atau perangkat daerah itu kan ada kantor dinas badan. Ya. Itu nanti anggarannya dikendalikan oleh TAPD. Kalau mau dipotong mau ditambah dia yang atur. Sekda ketuanya. Dan ini yang bekerja hanya itu. Belum masuk kepada legislatif. Karena surat menteri juga nyatakan refocusing itu dibuat oleh bupati. Kemudian disampaikan ke DPRD. Nanti perubahannya penetapan kembali dibicarakan di perubahan anggaran. Itu mekanisme sesuai dengan refocusing. Makanya kita juga sebetulnya kita sudah merencanakan mau mendiskusikan dengan kawan-kawan di DPRD. Saya sudah perintahkan sekda. Tapi ini kan belum final. Tapi kalau kemarin kan sudah kita kirim. Tanggal 30 ya, tidak salah kita sudah kirim, saya lupa tanggalnya. Itu anggaran yang sudah kita refocusing, kita kirim ke DPRD. Sampai di DPRD ada perbuk yang sudah saya tanda tangani. Nah di situ sebetulnya mekanismenya bisa DPRD memanggil sekda bersama timnya. Mungkin di situ bisa nanti kita berdiskusi. Kenapa? Karena anggaran yang kita refocusing itu belum kita gunakan untuk bantuan masyarakat belum. Yang baru kita gunakan adalah untuk kepentingan yang berkaitan dengan operasional tim COVID kabupaten. Contoh, untuk patroli, untuk mungkin penyemprotan ke bawah, kemudian ke pasar-pasar itu baru kan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar oleh tim, termasuk di posko di Kamang, termasuk juga pembiayaan penyiapan untuk karantina rumah sakit, itu saya tidak salah baru. Sementara bantuan untuk masyarakat belum, kita baru hanya membahas penyempurnaan untuk bantuan yang dari Kementerian Sosial, itu baru yang kita urus. Sementara bantuan yang dari APBD kan ada 2 polanya nih. Satu dari provinsi kita dapat 5.000 lebih. 5.400. Ya. Kemudian yang dari dana desa lebih kurang 9.000. Ya, 9.000-an tidak salah. Kemudian yang dari Mensos ada 12.000-an kakak. Itu semuanya. Ini yang baru masuk ke daerah kan baru yang masuk dari Kementerian Sosial. Itu melalui bank dan pos. Yang dana yang kita mau bagikan ke bawah kita belum melakukan. Dan ini tentu nanti kita bicarakan dengan DPRD. Makanya baru perbuknya kita kirim ke DPRD. Jadi dana yang APBD murni belum kita ganggu sama sekali untuk membantu masyarakat, belum. Jadi saya juga mungkin karena kawan-kawan DPRD tentu lupa nanyain sama kawan-kawan di eksekutif bahwa uang ini belum kita gunakan untuk kepentingan bantuan ke bawah, belum. Itu intinya seperti itu. Ada ini yang menarik, Pak. Ya. Ini diminta Bupati melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sekda. Mungkin yang kata Dewan ya, banyak menimbulkan kegaduhan, termasuk pergantian yang bersangkutan. Ini gimana Bapak pandangan? Jadi begini ya saya sebetulnya mengharapkan ini, tapi nggak tahulah, ini kan harapan saya selaku Bupati. Sekda itu kan tangan kanannya Bupati, pimpinan daripada kepala-kepala OPD semuanya, dia koordinatornya.
untuk mengganti sekda itu kan bisa-bisa saja dilakukan, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu. Kalau sekda yang mau saya ganti, tentu saya harus mempunyai data yang kuat untuk bisa dia diganti. Kenapa? Karena proses pengangkatannya itu ada mekanismenya. Kalau dia mau diberhentikan, ada nggak substansi yang fatal yang terlanggar oleh sekda itu? Menurut Bapak sendiri? Ya, saya melihat selama ini sekda itu cukup kondusif. Dengan kepala OPD tidak ada masalah selama ini. Termasuk dengan kawan DPRD juga begitu saya lihat. Malah kita membahas anggaran gabungan komisi terakhir, ini kan komandonya dia. Itu biasanya kita 3 hari itu. Kemarin tidak sampai setengah hari selesai. Berarti kan hubungan baik saya lihat. Dan saya tidak membayangkan adanya hubungan tidak baik dengan kawan-kawan di DPRD. Itu aja yang saya salahkan. Ada yang menarik lagi, Pak. Jadi kata DPR tidak melibatkan peperjakat pada setiap proses mutasi, sehingga banyak ASN menempati jabatan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Bahkan banyak ASN baru beberapa bulan menduduki jabatan sudah dimutasi lagi. Itu gimana Bapak menilai? Jadi begini, kalau menyangkut masalah peperjakat, namanya ya Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan, itu kan singkatannya peperjakat. Itu SK-nya dibuat oleh Bupati, ketuanya Sekda, anggotanya ditunjuk sesuai dengan kebutuhan saya dengan yang terkait. Kenapa bilang enggak Sekda, dia ketuanya, kenapa enggak dilibatkan? Sama siapa yang enggak dilibatkan? Karena kan timnya ada. Saya untuk mengatasi selama ini tetap memakai proses sesuai dengan mekanisme dan aturan. Ada peperjakat tetap. Malah saya bikin usulan, saya minta untuk jabatan-jabatan yang akan isi itu usulannya 3 orang dari hasil peperjakat. Artinya kalau sudah lolos di peperjakat, berarti pangkat jabatan yang mau diisi ini sudah memenuhi syarat. Itu tugas peperjakat. Untuk penetapan siapa yang mau ditunjuk jadi itu kewenangan bupati penuh. Saya akan pilih siapapun yang saya lihat itu yang pas. Bukan saya mau yang pas menurut pandangan saya. Orang ini pas di sini karena kondisinya begini ya saya tahu itu. Ini hak prerogatif saya. Jadi tidak ada urusannya sebetulnya dengan DPRD. Urusan peperjakat itu tidak ada urusannya dengan DPRD. Ini masalah mekanisme proses awal untuk penempatan jabatan oleh personil. Dan saya selalu ya hasil peperjakat itu malah itu saya disposisi satu-satu. Dihasilkan 3 sampai 1 saya paraf itu. Tidak ada yang tidak melewati peperjakat. Jadi kalau ada melihat seperti itu karena mungkin tidak dikomunikasikan saja begitu. Saya akan punya dokumen semuanya. Tapi memang untuk diketahui penempatan jabatan di pemerintah daerah ini tidak sama dengan perusahaan, ini perlu kita pahami. Kenapa? Karena personil yang ada di Pemda tidak semuanya persis memiliki basic baik pendidikan, kompetensi dengan jabatan yang ada. Jadi kita juga tidak bisa menyamakan. Yang kita usahakan adalah jangan terlalu banyak nyimpang, tidak pas. Itu yang kita lakukan. Karena orangnya sudah ada semuanya, sudah pakai NIM semuanya. Jabatan yang ada itu belum tahu pas dengan pengalaman, kemudian pendidikan, latar belakang yang bersangkutan. Tapi mungkin terpaksa suatu saat orangnya bisa kita ambil juga. Kita mungkin melihat, nah ini orang ini bisa nih, kita taruh di situ. Itu polanya penempatan jabatan. Dan itu yang kita SK-kan, gitu. Artinya tudingan Dewan terhadap Pak Sekda yang menimbulkan kegaduhan itu nggak benar ya? Kalau saya melihat dari pandangan saya selaku mungkin tidak pas. Tidak pas ya? Tidak pas. Oh. Karena kegaduhan itu kan ya seolah-olah Pak Sekda ini kan sudah menjadi orang yang memiliki kericuhan. Itu kan tidak bahasa-bahasanya, mungkin kegaduhan ini ya untuk Sekda mungkin ini kurang tepat lah. Tapi penilaian Bapak Bupati, Sekda selaku tangan kanan ya, gimana sosok Zebnihan itu sendiri?
Pak Zamiam, kita bukan memuji-muji orang ya, tapi saya melihat, saya akan tentu membandingkan dengan sekda-sekda yang ada. Dia cukup punya kompetensi, itu yang jelas. Dan saya melihat beberapa prestasi daerah, termasuk juga kemajuan daerah ini selama dia jadi sekda, itu contoh. Kita WTP persis sama dengan Pak Zafnihan jadi sekda 3 kali periode. Tetap bertahan itu sampai sekarang, mudah-mudahan ke depan tidak berubah. Kemudian juga kita di dalam penilaian sakit, dulu kita hanya CC. Kemarin dia bisa meningkat jadi B, lebih baik. Kemudian dari SPIP ya, satu lagi yang maturitas itu kita sudah di level 3, itu BPKP pusat yang nilai. Di Saber Pungli pun kita 3 besar terbaik kerjasama dengan Polres. Semuanya itu kendalinya di koordinator sekda semuanya. Kalau dari kemajuan-kemajuan yang lain nih, saya lihat saya sangat terbantu pada saat kita menggagas masalah masalah Siloke ini, Gopar ini. Itu koordinasinya saya ikuti terus ke Jakarta, itu luar biasa, koneksinya banyak di Jakarta. Jadi sangat membantu daerah begitu. Artinya kalau tuh orang hebat kita susah juga, standarnya nggak ada. Tapi saya lihat terbantu daerahnya sama dia gitu. artinya tuntutan DPR tidak mendasar gitu Pak ya. Jadi kita susah juga menjawab tidak mendasar ini. Kenapa? Karena substansinya tidak jelas begitu. Kalau hanya pandangan ini, makanya kita mencoba menjelaskan. Saya dalam kapasitas, karena surat ini resmi masuk, saya akan jawab dan menjelaskan. Dan saya memang menjelaskan poin-poin itu semuanya ke DPRD supaya nanti di DPRD memahami kembali dan mengerti dengan apa yang sebenarnya yang ada begitu. Itu saya tujuannya ke itu. Ada semacam ultimatum Pak ya. Katanya kalau enggak Pak, kalau tidak diganti sekda, katanya pihak DPR tidak memperbolehkan untuk hadir rapat. Itu gimana itu Pak? Jadi begini ya, sekda itu di dalam posisi pemerintah daerah, kepemerintahan pemerintah daerah itu berarti eksekutif, bupati dan jajaran. Dia itu kan tangan kanan bupati. Yang kedua dia kepala koordinator seluruh OPD yang ada. Kemudian dialah sebetulnya yang menjadi mediator dari termasuk ke Prokopinda semacam dia itu. Jadi kalau dia tidak bisa, dia tadi tidak bisa masuk di DPRD, tidak bisa hadir itu. Itu dampaknya berat. Itu kenapa saya bilang berat dampaknya? Kalau contoh, kalau ada mau dibahas di DPRD, itu ya terutama sekali yang menyangkut masalah anggaran, itu ketuanya sekda. Ketua TAPD itu sekda, keputusan Banggar tetap dengan ketua Banggar. Kalau ketua TAPD tidak ada, berarti tidak terjadi pembahasan di DPRD. Yang rugi bukan hanya pegawai-pegawai di Pemda, tidak. Semua aspeknya kena. Contoh, APBD kita perubahan. Kalau nanti saya masukkan sekarang konsep perubahan ke DPRD, kalau ketuanya tidak ada, siapa yang bahas di situ? Berarti proses perubahan APBD nggak bisa jalan. Termasuk juga membuat APBD 2021 itu nanti draft bisa kami masukkan sana. Tapi kalau sekda tidak bisa dihadirkan di situ untuk membahas, tentu tidak terjadi pembahasan APBD. Berarti APBD 2001 tidak ada untuk si Junjung. Nah, bagaimana kejadian 2021? Mungkin kalau dari eksekutif, dari pemerintah daerah, kami masih bisalah memakai APBD yang tahun 2020 sebagai acuannya. Tapi untuk pembangunan daerah tidak akan ada setahun itu. Karena ibarat wadahnya, dana yang masuk dari Jakarta itu kan dana DAU, dana DAK. Itu nanti wadah untuk kita membangun ke depan 2021 kan tidak ada APBD. Apa yang mau dibuat oleh daerah?
Berarti kita kehilangan pembiayaan setahun. 1 tahun. 1 tahun. Yang rugi itu bukan hanya pemerintah daerah, tapi masyarakat semuanya kehilangan kerugian besar, kerugian daerah setahun itu. Nah, kalau tidak ada PWD itu kejadiannya seperti itu. Karena apa? Karena memang tidak mungkin saya ajukan nanti draft di sana, tentu bisa. Saya bisa buat APBD draftnya di sini. Saya ajukan DPR, tapi kan tidak ada pembahasan karena sekda tidak boleh masuk sana. Mengganti sekda ini momennya juga bukan sekarang. Bupati itu boleh ganti sekda kalau memang pertama sekali mungkin sudah habis masanya pensiun atau mungkin bermasalah dia. Nah, kita harus cari dulu masalahnya apa, substansinya apa. Apakah dia memang tertangkap korupsi atau dia mungkin pidana lainnya, itu bisa kita berhentikan dia. Tapi kalau tidak, dia kan punya hak. Kalau dia diberhentikan dengan tidak alasan, dia kan punya hak menggugat. Artinya bupati tidak akan memberhentikan sekda kan? Nah, ini kalau memberhentikan itu bisa saja saya berhentikan, tapi kan punya alasan yang jelas, itu aja. Yang kedua, saya kan sudah di ujung jabatan ini. Mengganti pejabat itu kan ada juga batasannya dengan undang-undang. Prosesnya tidak gampang. Pejabat eselon 2 aja harus pakai pansel dulu. Kalau itu yang dilakukan, risikonya untuk daerah berat. Termasuk juga kalau APBD tidak ada, kawan-kawan DPRD itu juga mungkin ada risikonya juga sedikit. Nah, kalaupun tidak banyak, sedikit ada juga risikonya. Nah, itu konsekuensinya seperti itu. Jadi saya berharap sebetulnya ada 6 poin ini yang tanya Sisap tadi. Saya sudah jelaskan secara jelas. Memang ini saya buat tertulis karena ini sudah masuk tertulis. Saya jelaskan aja lah. Saya berharap dengan penjelasan ini daerah ini kondusif kembali. Urusannya Pak Zasmian secara pribadi itu tentu bukan urusan saya. Tapi yang saya menginginkan dan berharap ke kawan-kawan di DPRD, ketua dan anggota, ini saya minta untuk ditarik kembali surat ini. Sehingga daerah ini tidak ribut. Kita tidak mau juga sekarang bulan puasa lagi. Yang berat lagi kita sedang menangani COVID ini. Apa yang mau kita lakukan kepada masyarakat kita sekarang? Tidak, ini harusnya yang kita bahas. Sebetulnya ini kan banyak langkah yang dilakukan. Saya sebetulnya ketua dengan wakil ketua kan sudah datang ke rumah sebelum ini. Saya sudah jelaskan kenapa ini belum berhasil dengan DPRD. Karena ini momennya kami dulu membahas di eksekutif. Kalau sudah momennya ke DPRD, baru itu di DPRD. Malah saya sudah bikin surat tanggal berapa itu Bu Wit? Ada surat saya buat. Kebetulan itu kita minta pertemuan dengan kawan-kawan di DPRD, pimpinan. Kalau tidak salah dengan praksi malah. Tak komisi, tak praksi, lupa saya waktu itu. Kebetulan waktu itu kan kita ada acara mendadak dempet dengan Fikon dengan Menteri Dalam Negeri. Bersama juga dengan Menteri Keuangan. Di situ juga banyak perubahan-perubahan tentang COVID. Tidak juga matang jadinya konsep yang kita buat. Berubah lagi. Nah, ini yang terjadi sebetulnya. Jadi mekanisme ini, COVID ini sebetulnya seharusnya kita bahas dengan cara sebetulnya tidak terlalu formal. Kita maunya sebetulnya kalau bisa itu kan lebih banyak kita mungkin secara berdiskusi. Nanti di DPRD itu nanti kita finalkan aja, itu yang saya harapkan sehingga ini perjalanannya lebih aman. Kemudian Pak, ini secara kelembagaan dijawab secara resmi. Ya. Kemudian ada nggak langkah-langkah lain oleh Bapak dengan DPR menyelesaikan persoalan? Ya jelas saya membuat suratnya ada penjelasan. Dari 6 itu saya jelaskan satu persatu. Ini sebetulnya yang dimaksud dengan kawan-kawan DPRD ada 6 poin ini. Nah, ini penjelasannya ini. Kemudian saya menyimpulkan ini supaya kita ke depan bisa bersama-sama membangun daerah ini. Saya minta ini ditarik surat. Itu aja. Itu kesimpulannya seperti itu. Jadi lebih aman. Jadi kita berharap kawan-kawan di DPRD kalau mungkin miskomunikasi, ya mungkin bulan puasa enggak tahulah antara pimpinan, karena saya sudah jelaskan semua sama pimpinan. Tidak sampai ke anggota saya tidak tahu juga. Dia apa ini menganggap hanya miss saja ya Pak ya? Miskomunikasi aja lah, karena kita berharap mudah-mudahan ke depan kita kondusif lah. Jangan kita, saya tidak berharap juga bentrok-bentrok seperti itu.